ketiga akan membahas materi sebagai berikut. Ini merupakan topik pembahasan yang akan kami bahas, dimulai dari pengertian motivasi dan komunikasi, hingga bagaimana cara pembentukan perilaku dan teori keadilan. Berikut ini pembahasannya, selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian motivasi dan komunikasi. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Dan komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Berikutnya adalah pandangan tentang motivasi dalam organisasi. Yang pertama, model tradisional. Pandangan tradisional menganggap bahwa para pekerja main bareng atau makan bareng pada dasarnya malas dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan berwujud uang. Yang kedua, model hubungan manusiawi. Banyak praktek manajemen merasakan bahwa pendekatan tradisional tidak memadai. Sebagai hasilnya, para karyawan diberi berbagai kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dalam pekerjaannya. Perhatian yang lebih besar diarahkan pada kelompok kerja, organisasi informal, lebih banyak informasi disediakan untuk karyawan tentang perhatian dan manajer dan operasi organisasi. Selanjutnya merupakan metode pengembangan SDM. Yang pertama, pelatihan atau training. Pelatihan atau training adalah metode di mana metode pengembangan yang biasa dilakukan setiap perusahaan. Yang kedua, magang. Melalui metode magang, para karyawan baru dilatih untuk mengerjakan apa tugas yang akan dilakukannya kelak. Yang ketiga, melalui metode pendidikan, perusahaan memberikan pendidikan formal kepada para karyawan untuk melanjutkan pendidikan agar karyawan tersebut memiliki kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat, rotasi kerja. Ketika karyawan kurang memberikan hasil maksimal dalam pekerjaannya, maka perusahaan harus mengevaluasi apa penyebabnya. Yang kelima, studi banding. Metode ini adalah metode pengembangan SDM dengan cara mengevaluasi dan membandingkan sistem kerja. Yang keenam, uji kompetensi. Metode ini mungkin tak disukai karyawan. Siapa sih yang senang diberi ujian? Namun metode ini dianggap perlu untuk dilakukan. Yang ketujuh, coaching. Metode ini adalah metode pelatihan atau pembimbingan. Yang kedelapan, outbound. Berikut ini merupakan teori motivasi serta proses penghargaan. Yang pertama, teori motivasi. Teori motivasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok: petunjuk, isi, dan proses. Teori-teori petunjuk mengemukakan bahwa bagaimana memotivasi para karyawan. Teori-teori isi kadang-kadang disebut teori kebutuhan, adalah berkenaan dengan pertanyaan apa penyebab perilaku atau memusatkan pada pernyataan apa. Berikutnya pembentukan perilaku dan teori keadilan. Created using Powtoon.